Singapura seringkali dipandang sebagai anak emas pembangunan ekonomi dunia. Dalam kurun waktu kurang dari 60 tahun, negara pulau kecil ini bertransformasi dari wilayah yang miskin sumber daya dan banyak pengangguran pada saat itu, kini menjadi pusat finansial global dengan PDB per kapita tertinggi keempat di dunia. Singapura memulai kedaulatannya dengan rasa ketakutan yang mendalam. Setelah dikeluarkan dari Federasi Malaysia pada tanggal 9 Agustus tahun 1965, Singapura menjadi negara pulau kecil tanpa wilayah pedalaman. Negara ini tidak memiliki minyak, tambang, bahkan tidak memiliki lahan pertanian yang cukup. Yang paling kritis, Singapura tidak memiliki sumber air bersih sendiri dan harus bergantung sepenuhnya pada pasokan dari Malaysia melalui perjanjian air yang sangat politis. Berada di tengah ketegangan geopolitik Asia Tenggara saat itu, Singapura dianggap sebagai titik merah kecil yang dikelilingi oleh negara-negara tetangga yang jauh lebih besar dan terkadang kurang bersahabat. Secara ekonomi, Singapura pada tahun 1960-an berada di ambang kebangkrutan. PDB per kapita saat itu hanya sekitar $500 Amerika, setara dengan beberapa negara miskin di Afrika pada masa itu. Tingkat pengangguran mencapai 10-12%. Kondisi ini diperparah ketika Inggris memutuskan untuk menarik seluruh pasukan militernya dari Singapura, tepatnya pada akhir tahun 1960-an. Penarikan ini adalah bencana ekonomi karena aktivitas militer Inggris menyumbang sekitar 20% dari PDB Singapura dan mempekerjakan puluhan ribu warga lokal. Sebagian besar penduduk tinggal di pemukiman kumuh yang padat, kotor, dan rentan akan kebakaran. Sanitasi sangat buruk dan pelabuhan yang sekarang menjadi tersibuk di dunia saat itu masih sangat tradisional dan belum cukup efisien. Mayoritas penduduk adalah imigran kasar yang bekerja sebagai buruh pelabuhan atau pedagang kecil. Sebagian besar rakyat tidak menempuh pendidikan formal yang memadai. Rakyat Singapura saat itu belum memiliki identitas nasional. Masyarakat terkotak-kotak dalam etnis Tionghoa, Melayu, dan India. Ketegangan ini sering berujung pada kerusuhan rasial yang mematikan, seperti pada kerusuhan tahun 1964 yang membuat stabilitas sosial hampir mustahil dicapai. Kondisi tanpa harapan inilah yang memaksa Lee Kuan Yew dan kabinetnya mengambil kebijakan radikal. Mereka sadar bahwa jika Singapura ingin selamat, mereka harus menjadi negara organisme yang sangat efisien. Di balik gedung pencakar langit yang berkilau dan sistem pemerintahan yang sangat efisien, terdapat realita yang lebih kompleks dan menantang. Keajaiban ekonomi Singapura ternyata menuntut pengorbanan besar dari rakyatnya, dan model pertumbuhan yang selama ini diandalkan kini mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Akar dari kesuksesan Singapura tidak lepas dari tangan dingin Perdana Menteri pertamanya, yaitu Lee Kuan Yew. Menyadari bahwa Singapura tidak memiliki apapun selain lokasi strategis dan rakyatnya, dia menerapkan kebijakan yang sangat pragmatis, menarik investasi asing sebanyak-banyaknya melalui insentif pajak yang agresif, dan menciptakan tenaga kerja yang paling produktif di dunia. Singapura dibangun di atas prinsip meritokrasi, di mana kecakapan dan prestasi individu dihargai di atas segalanya. Sejak usia dini, sistem pendidikan di Singapura menyaring anak-anak melalui tes standar yang ketat, seperti Primary School Leaving Examination. Meskipun sistem ini berhasil menciptakan tenaga kerja berkualitas tinggi yang juga diakui secara internasional, Singapura juga menciptakan budaya kompetisi yang tanpa henti. Berdasarkan data dari Singapore Department of Statistics, intensitas kerja di Singapura adalah salah satu yang tertinggi di Asia, yang memicu munculnya fenomena stres kronis sejak usia sekolah. Dalam budaya lokal, terdapat istilah yang dikenal sebagai kiasu, yang secara harfiah berarti takut kalah atau takut tertinggal.
Mentalitas ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, Kiasu memotivasi orang Singapura untuk terus mendorong diri mereka hingga batas maksimal yang pada gilirannya menggerakkan ekonomi negara. Namun di sisi lain, penelitian sosiologis menunjukkan bahwa mentalitas ini menyebabkan stres yang luar biasa, rasa rendah diri jika gagal mencapai target, dan matinya kreativitas karena warga Singapura terlalu fokus pada kepatuhan terhadap sistem agar tidak tertinggal. Singapura secara konsisten menduduki peringkat tinggi sebagai salah satu masyarakat yang paling stres dan terlalu banyak bekerja di dunia. Tekanan ini tidak berhenti di dunia pendidikan, tetapi terus berlanjut hingga masa dewasa. Meskipun pendapatan di Singapura tergolong tinggi, biaya hidup juga meningkat secara drastis, terutama di sektor perumahan. Tanah yang terbatas membuat ruang menjadi komoditas paling berharga. Selama puluhan tahun, Singapura dikenal sebagai negara yang berhasil menyelesaikan masalah perumahan rakyat melalui pembangunan apartemen publik. Namun saat ini, harga properti telah melonjak tinggi dan antrean untuk mendapatkan hunian baru bisa mencapai lebih dari 5 tahun. Masalah properti ini menambah lapisan stres baru bagi warga Singapura yang merasa keamanan finansial mereka semakin terancam. Kombinasi antara biaya hidup yang mahal dan gaya hidup yang sangat kompetitif telah memicu krisis demografi yang cukup serius. Singapura kini memiliki tingkat kelahiran terendah di dunia, bahkan di bawah Jepang. Banyak warga Singapura yang memilih untuk menunda atau tidak ingin anak mereka menghadapi tekanan sistem pendidikan yang cukup berat. Hal ini menjadi ancaman eksistensial bagi model ekonomi Singapura yang selama ini bergantung pada pertumbuhan populasi untuk menggerakkan PDB. Untuk menambal kekurangan tenaga kerja akibat rendahnya angka kelahiran, pemerintah Singapura selama ini mengandalkan kebijakan imigrasi yang sangat terbuka. Namun strategi ini mulai menghadapi penolakan dari warga lokal. Terdapat kebencian yang meningkat terhadap ekspatriat yang dianggap merebut pekerjaan berkualitas dari penduduk setempat. Di sisi lain, tanpa imigrasi, Singapura akan dengan cepat berubah menjadi negara dengan populasi lansia yang besar tanpa tenaga kerja produktif yang cukup untuk menopang sistem ekonomi mereka. Keajaiban ekonomi Singapura kini berada di persimpangan jalan. Strategi lama yang mengandalkan perluasan populasi dan kerja keras habis-habisan mungkin tidak lagi cukup untuk masa depan. Ketika rakyat mulai merasa lelah dan stres, serta tidak aman secara finansial di rumah mereka sendiri, efisiensi pemerintah saja tidak lagi memadai. Singapura sedang menghadapi tantangan besar sejak kemerdekaannya, bagaimana mempertahankan status sebagai pusat ekonomi dunia tanpa menghancurkan kesejahteraan mental dan sosial masyarakat yang membangunnya. Masa depan negara kota ini akan bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi melampaui angka-angka pertumbuhan ekonomi semata. Bagaimana menurut kalian? Like video ini, subscribe channel Arus Ilmu, tekan tombol notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.